Oke. Masuk ke sebuah desanya jauh, desa kecil, seperti hutan, banyak pepohonan, lalu ada seperti mirip-mirip danau, airnya berwarna hijau toska. Lalu di situ juga ditemukan hewan langka yang baru ditemukan, viral. Nanti juga muncul di berbagai media, jadi sorotan media yang memviralkan pertama kali perempuan. 2026 berita yang paling gede Di antara berita-berita antara berita-berita lain. Kalau yang kutangkap sekarang pertama kali ini sehubungan dengan pemerintah, sehubungan dengan negara, sehubungan dengan politik pemerintahan, sehubungan dengan kekuasaan, sehubungan dengan pejabat, sehubungan dengan kementerian, sehubungan dengan satu bidang khusus. Yang pertama dari dunia entertainment, dari selebritis. Kabar baiknya, Kabar baik. 2026, Denny Sumargo tambah anak 1 laki-laki. Sembarangan banget nih. Lu jangan sembarangan, kalau nggak kejadian gimana lu? Gak apa-apa, karena kan aku manusia, Bang. Oke. Aku manusia, aku bukan Tuhan. Oke. Aku berkali-kali, bahkan beratus-ratus triliun kali aku bilang dimanapun, aku ini manusia, aku bukan Tuhan. Jadi kalau misalkan nggak terjadi, ya karena aku manusia, aku bukan Tuhan. Aku hanya memprediksi. Ya, seperti yang netizen bilang, aku hanya nebak-nebak. Ya betul, aku nebak-nebak, tapi aku menebaknya dengan batinku. Dan aku meyakini tebakanku, seperti yang kalian bilang, netizen bilang, tebakanku melalui batinku. 2026 kabar baiknya Denny Sumargo tambah anak laki-laki. Biasanya pakai inisial, lu nggak mau pakai inisial aja ya? Bisa kenceng banget. Oke, lanjut deh. Ini jadi ini juga nih, parameter. Lanjut. Berdeg-degan jadinya. Apalagi kabar baik. Yang kedua, selebritis wanita usia 50 tahun lebih, penyanyi pop, rambutnya pendek, rambutnya bondol, senior, sangat terkenal, lagunya lebih ke nostalgia, pernah gagal menikah, sudah punya anak, sangat dikenal sekali, tinggi badannya 160, di bawah 165 cm lebih kurang. Ada tinggi badan. Tidak terlalu tinggi, cantik, terlihat seksi tapi elegan, dikenal banyak orang, terutama kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak Gen Z sekarang sudah tahu karena beliau masih eksis. Kabar baiknya menikah. Inisialnya S. Itu tadi usianya udah lumayan ya? Yang 50 ke atas. Menikah. Kabar baik. Kabar baik tuh. Jadi kenapa aku bilang kabar baik, Bang? Karena sosok selebritis wanita ini belakangan ini selalu jadi gunjingan banyak orang. Selalu banyak jadi gosip. Dibilang pacaran sama berondong, dibilang nyimpen berondong, dibilang merebut atau mendekati suami orang, dibilang sudah usia 50-an tapi kok pernah berhubungan atau pernah berpacaran dengan yang usianya lebih muda, bahkan jauh. Nah, sosok ini penyanyi pop, lagunya lebih ke nostalgia, sangat terkenal, rambutnya pendek, orangnya kecil, inisialnya S. Gue berkumul kepala gue tuh nggak tahu siapa loh. Kalian yang nonton mungkin lebih kayak bisa, ini gue tuh kayak di blok sama dia. Kayak ada energi ngeblok, gue nggak bisa mikir siapa gitu loh. Kalau di aku sekarang bahkan tergambar, Bang. Mukanya kecil, badannya kecil, segini, ramping tingginya segini, rambutnya pendek, mukanya cantik, kalau pakai anting suka bulat gitu di visualku ya. Murah senyum, baik hati terlihat, wallahualam ya, baik hati, anggun, nggak banyak neko-neko kalau istilahnya lihat belakangan ini ya. Sudah sangat senior, masih warawiri, masih aktif, masih warawiri. Serius, gue ngeblank gue. Kalian mungkin lebih tahu ya. Oke, apalagi? Laki-laki, komedian, hitam manis, kurus, ya berat badannya 65, kayaknya nggak sampai 70. Itu berat badan. Tingginya 170-an, rambutnya gondrong, multi talenta, orangnya lucu,
disukai banyak orang, berdarah Jawa Barat, kabar baiknya menikah, insya Allah di 2026, kalau nggak meleset di 2026 akhir, November, Desember 2026. Komedian, Oke. rambutnya gondrong, wajahnya jelas, matanya sipit, orangnya lucu, disukai banyak orang. Ya kan komedian, lucu dong pasti. Oh nggak laku dia ya. Komedian sebenarnya rambut gondrong banyak, tapi komedian satu ini berasal dari tanah Jawa Barat. Tanah Jawa Barat. Statusnya sekarang itu duda. Status duda. Oke. Ada kabar baik lagi. Gue nemenin kalau kabar-kabar baik nih, ya kan? Kabar baik, karena tadi saya baru nyebut Jawa Barat, belakangan ini banyak sekali pemberitaan, bahkan juga orang-orang di luar sana, termasuk warganet di sosial media, sering nanya kalau aku live di mana di platform sosial media, nanya Jawa Barat gimana, Jawa Barat gimana, Jawa Barat gimana semenjak kejadian saudara kita yang di Sumatera. Bahkan ada salah satu, kalau nggak salah, kepala atau pimpinan daerah yang menyatakan memberikan warning terhadap Jawa Barat, peringatan untuk bencana musibah, ya. Bahkan juga ada di luar sana warganet yang orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu membuat konten palsu Hat Gumai, bilang kalau ada AI, ada fotoku tapi pakai kalimat bilang Hat Gumai menyatakan Jawa Barat akan bencana begini segala macam di 2025-2026. Itu bohong, itu palsu. Oh, ada yang bikin kayak, Ada. jadi kayak lu yang ngomong gitu, Betul. tapi AI. Tapi AI Bilangnya kalau Jawa Barat akan terkena musibah. itu bohong. Bencana. Itu bohong. Oh, lu nggak pernah ngomong Nggak gitu? pernah. Oh, oke. Kalau dulu pernah, tapi kalau nggak salah 3-4 tahun yang lalu. Oh, kejadian Sudah lama. Waktu itu pernah sama Nikita Mirzani. Oke. Tapi udah kejadian, tapi sudah lama itu. Oke. Kalau nggak salah daerah Cianjur apa di mana gitu. Iya. Tapi untuk 2025-2026 nggak ada sama sekali. Nah, kabar baiknya kemarin atau tadi pagi aku melihat Bang, ada salah satu pejabat daerah menyatakan, memberikan peringatan, warning, Jawa Barat hati-hati, kita harus waspada segala macam. Itu bagus kalau menurutku. Iya, betul. Tapi aku mau mendinginkan semua saudara-saudaraku yang ada di tanah Jawa Barat. Menurut penerawanganku, yang dibilang bencana besar yang akan terjadi di Jawa Barat, di Bandung Raya, itu nggak akan terjadi. Itu kabar baik. Insya Allah nggak akan terjadi. Semoga ya. Semoga. Karena kan yang dinyatakan itu bencana besar. Ya. Kalau nggak salah dari Lembang, sesar Lembang atau apa gitu, yang terutama di Bandung Raya katanya. Nah, kalau menurutku Oke. nggak terjadi. Karena itu kan Tidak. digambarinnya besar. Besar itu kan berarti banyak korban, Betul. banyak kerugian kan. Oke. Berarti besar ya. Yang tidak terjadi ini besar ya. Betul. Kecil-kecil ada Di di Jawa Barat. Kita kan masih ngomong Jawa Barat tadi. Sebenarnya ini yang kulihat masih sama seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di salah satu kabupaten, terutama Bandung Barat, tanah longsor. Kecil-kecil lah, maksudnya nggak sampai besar banget Nggak gitu. besar. Oh, tapi ada korban jiwa tuh. Ada, Oke. tapi nggak besar, nggak banyak. Rumah hancur, Karena tanah longsor kan. ya, tapi nggak besar. Ini di penerawanganku di 2026. Tapi aku yakin segala sesuatu yang kuterawang, segala sesuatu yang kulihat, ini bisa nggak terjadi dengan bantuan doa. Oke. Jadi mari untuk semuanya, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, terutama Jawa Barat, yang kita berdoa untuk Jawa Barat dan untuk semuanya supaya nggak ada bencana dan musibah. Ya. Walaupun sedikit kan tetap jiwa ya. Betul. Jadi itu satu, benar doa. Kedua, lebih diantisipasi gitu. Daerah-daerah yang orang yang tinggal daerah-daerah yang kemungkinan longsor, nah itu lebih waspada aja tuh. Iya. Saya petunjuk gitu. Iya. Sekaligus jangan lupa doanya supaya Betul. tidak terjadilah hal-hal buruk di sana. Betul. Bagaimana dengan politik? Untuk di 2026, pastinya aku melihat untuk pemerintah kita, Indonesia, akan jauh lebih meningkat, akan jauh lebih baik. Oke. Pertama, perekonomian. Perekonomian aku melihat di 2026, terutama untuk UMKM, untuk para pengusaha-pengusaha yang dari menengah ke bawah, 2026 semakin meningkat. Oke. Aku melihat di 2026 ada salah satu program pemerintah. Sebentar, aku mau bilang ya, ini aku nggak mau
masyarakat di luar sana bilang Hatbuma itu Intel katanya. Aku bukan Intel. Silakan dicari tahu, aku bukan Intel sama sekali. Jangan-jangan lu udah punya informasi duluan Nah, gitu. itu salah satu, itu kedua. Aku udah dapat informasi duluan, nggak ada sama sekali, ya. Tapi memang dari apa yang aku lihat, ada salah satu program di 2026 seperti sekarang kan yang sedang lagi ditingkatkan, dinaikkan untuk pendidikan sama kesehatan gizi anak-anak, makanan bergizi gratis. Nah, di 2026 aku melihat ini untuk UMKM, ya. Jadi untuk saudara-saudaraku semua di sana di Indonesia yang kalian itu pengusaha-pengusaha rumahan, menengah ke bawah, dari menengah ke bawah, ya. Itu di 2026 nanti ada program pemerintah yang itu akan membantu, sangat membantu masyarakat Indonesia, membantu kita semua. Salah satunya. Dan ini aku rasa ini sangkut pautnya dengan perekonomian Indonesia. Artinya roda perekonomian Indonesia akan semakin membaik, akan semakin meningkat. Yang kedua dari sisi pariwisata. Tentunya menurutku di 2025 sekarang sangat menurun karena memang adanya bencana sekarang di Sumatera Barat kan pariwisatanya sangat terkenal. Salah satunya. Tapi di 2026 aku melihat dari sisi pariwisata Indonesia akan semakin meningkat, tapi aku nggak hanya ngomong meningkat, tapi karena aku melihat di 2026 ada salah satu tempat wisata, bukan di Bali, bukan di Jogja, bukan di Lombok, bukan di Sulawesi, tidak pernah terdengar, tidak pernah terekspos, tidak pernah tereksplor, tidak pernah terangkat. Tempat ini akan menjadi pusat perhatian seluruh negara, satu dunia. Berada di salah satu kabupaten terpencil, kabupaten kecil di provinsi di Indonesia. Ini akan menjadi pusat perhatian dunia, akan viralnya bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai mancanegara. Karena apa? Ada hewan langka yang baru terekspos, ada di sini. Tempat itu? Ya. Masuk ke sebuah desanya jauh, desa kecil, seperti hutan, banyak pepohonan, lalu ada seperti mirip-mirip danau, airnya berwarna hijau toska, lalu di situ juga ditemukan hewan langka yang baru ditemukan, viral. Nanti juga muncul di berbagai media, jadi sorotan media yang memviralkan pertama kali perempuan masih muda, bisa dibilang ABG, yang pertama kali akan muncul dan juga akan menjadi, dan sosok ini juga akan menjadi viral nanti, sosok perempuan ini di 2026. Ini akan mengangkat dunia pariwisata Indonesia di 2026. Kalau nggak meleset di 2026. Bikin kaget di 2026 selebritis di dalam sebuah jeruji, di penjara, katakanlah ini bisa aku bilang kalau di penerawanganku narapidana, bikin kaget karena meninggal dunia. Kalau nggak meleset di 2026, selebritis cukup terkenal di dalam penjara dia. Iya, narapidana. Jadi meninggalnya cerita di dalam penjara. Meninggalnya dalam penjara karena bikin kaget. Itu bikin kaget. Laki-laki. Habis, oke. Kalau perceraian itu kan di 2025 banyak banget ya. 2026 piye? Kalau selebritis yang sangat-sangat terkenal, yang namanya sangat besar, yang istilah kata itu dari gen lawas sampai gen Z, itu semua kenal sosok selebritis ini. Perceraian di 2026 itu 4 orang. 4 orang ya? Yang sangat terkenal. Yang sangat-sangat terkenal. Semuanya tahu. Nenek-nenek, intinya semua tahu. Orang tahu ya? Dia terkenal lah gitu. 4 orang. Semua kalangan masyarakat tahu. Ada yang perselingkuhan nggak dari 4 orang? Semuanya perselingkuhan. Aku sih berdoa semoga kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari bala bencana, dijauhkan dari musibah, tidak ada hal-hal buruk yang terjadi di semua pulau, semua provinsi di Indonesia. 2026 kalau
Kalau yang kulihat di visualku ini em, lahar api, eh, gunung meletus, eh, 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 air deras, Ada air juga. ada Apa? Lava. laki-laki hanyut, Laki-laki ada perempuan sama gendong anak menangis. Oh, oke. Eh, em, di salah satu daerah inisialnya P, Oke. eh, kalau nggak meleset di 2026, Heeh. eh, eh, mm, ujian cobaan dari Yang Maha Kuasa ini musibah, eh, 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 lalu aku melihat ada kapal terbalik di sini, tapi di sini aku melihat ada lahar api, ada gunungnya meletus besar, di bawahnya air deras. Ini bukan dari lautan, tapi ini bisa jadi ini kemungkinan banjir cukup tinggi. Eh, banyak yang menangis. Besar dong berarti. Iya, tapi Bismillahirrahmanirrahim, aku berdoa semoga 2026 Indonesia semuanya, di semua tempat, di semua daerah dijauhkan dari balak musibah, Amin. dijauhkan dari bencana. Amin. Dan kita sebagai manusia tetap waspada. Bagaimana caranya? Terus berdoa, ya, terus minta pertolongan sama Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jangan sekali-sekali aku melihat baru tadi sore, baru tadi malam juga baca komen, ada masyarakat, ada orang-orang, netizen yang itu takabur. Dia bilang nggak mungkin lah daerahku, katanya begini-begini. Itu menurutku itu terlalu takabur, ya. Mungkin percaya diri juga kan. Ya, maksudnya harapan baik lah dia. Iya, ya boleh. Tapi maksudku kadang apa yang diperingatkan oleh orang, terutama bukan dari seorang Hat Gumai yang orang kenal sebagai peramal, tapi misalkan dari BMKG, ya coba didengarkan gitu loh. Iya, coba iya. Antisipasi lah, buat antisipasi gitu. aja gitu. Ya terus antisipasinya gimana? Harus kabur, harus pindah rumah? Ya enggak juga. Kalau misalkan nggak bisa, tinggal kamu Islam, kamu Nasrani, kamu Hindu, Buddha, Konghucu, kamu ibadah gitu loh. Minta pertolongan dengan Tuhan. Itu satu hal nomor satu. Betul, bahwa semoga kita dijauhkan dari malapetaka. Iya, amin. Oke, berarti bencana di 2026 itu tidak banyak lah ya. Insya Allah nggak banyak. Insya Allah nggak banyak. Nggak sebanyak 2025 lah ya. Betul. Oke, berarti banjir tidak akan sampai kayak Sumatera gini, nggak ada lah ya. Tidak ada. Ada banjir tapi tidak separah Tidak itu separah sekarang. Iya, itu yang paling penting ya. Ya, 2026 jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kebakaran tidak ada? Tidak sebesar yang terjadi di 2025. Berarti 2025 emang lagi parah ya? Ya, betul. Oke. Betul. Pesawat jatuh tidak ada ya? Sejauh ini aku belum Melihat tanda-tanda belum itu muncul ya? tanda-tanda itu. Boleh melihat Sejauh ini. Oke. Kalaupun ada nanti aku kabarin. Iya. Itu kan personal ya. Karena kadang Bang, aku itu ngerasa selama ini ternyata aku memahami diriku sendiri belakangan ini, ternyata terkadang aku itu lagi duduk begini, itu langsung muncul. Iya, spontan. Tapi terkadang sedang jalan, dia lagi kayak tadi lagi di motor, duduk, tiba-tiba muncul. Terkadang munculnya itu untuk 1 tahun ke depan. Terkadang habis ini aku duduk depan ngerokok, nanti tiba-tiba muncul, ternyata terjadinya lusa. Iya, bisa meleset timelinenya. Betul. Pernah nggak lu muncul tiba-tiba hilang? Nggak inget lu langsung? Oh, sering Kayak gitu? Itulah kenapa kadang kalau misalkan aku ada waktu sendiri, terutama di kamar, aku duduk di meja sambil kadang live Instagram, live sosial media yang lain segala macam. Buku, abang boleh lihat di meja di kamarku itu selalu ada buku dan pena. Buat nyatet dari dulu. Buat nyatet supaya aku nggak lupa. Dan aku ada satu buku yang udah lama, itu isinya semuanya, maaf ya, belakangan ini aku buka buku lamaku itu isinya bencana semua. Itu aku sambil astaga gitu. Ini kok ada nama-nama artis, ada nama-nama orang, ada wajah orang yang nggak aku kenal, ada gambar alam, ada tulisan ini, tulisan itu, ada tahun ini, tanggal ini, bulan ini. Dan itu selalu ada. Itulah aku kadang lupa gitu. Muncul terus lupa. Karena banyak ya, kadang-kadang dia muncul, kadang juga di handphone. Di handphoneku bahkan ada beberapa catatan. Ada nama pejabat, ada nama artis, ada nama ini, ada nama itu. Iya, karena banyak ya. Betul. Kalau tahun 2026
berita apa itu yang paling gede di antara berita-berita lain?